kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gunardi Endro ini teman saya, sahabat saya, tapi beliau sudah hijrah ya, jadi benar-benar hijrah, keilmuannya pindah gitu ya. Para pembicara Pak Huda dan Ibu Rektor yang saya hormati. Jadi saya tutup poin saja karena memang kebetulan mengasuh ilmu atau pilar ilmu keempat di ilmu kedokteran, yaitu etika humaniora ya. Jadi izinkan saya menyampaikan slide-nya. Baik, jadi secara singkat memang teori Pak Gunardi ini memang sejalan dengan filsafat ilmu yang di kedokteran. Itu dia juga filsafat kaitannya dengan penerapan atau filsafat profesi itu sendiri, yang memang profesi kita ini syarat nilai, etik, dan disiplin ya, dan hukum yang tentu saja di era sekarang ini sangat penting, terutama adalah terkait tetap keselamatan dan kepentingan terbaik pasien. Jadi kepentingan terbaik pasien itu adalah contohnya pasien itu menghendaki obat halal gitu ya. Kalau zaman dulu waktu kita sekolah sampai sekarang juga nggak pernah diajarin halalologi, itu nggak pernah tuh ya, di kedokteran atau kesehatan nggak pernah diajarin. Kemudian juga intinya adalah dalam revolusi mental ini adalah menjadi penyeimbang tiap doktrin visibility dari tech yang menjadi ketika diterapkan ke kemanusiaan apakah memang tetap memperhatikan dasar kemanusiaan. Dan kemudian tentu saja karena saya juga masih dosen, jadi ini betul-betul bisa menjadi metode kontemporer untuk pembelajaran super tanggung jawab. Khususnya di dalam kedokteran, super tanggung jawab itu adalah terkait pada tanggung jawab pribadi, tanggung jawab pada tim, ya, accountability, dan juga tanggung jawab pada pasien atau klien, yaitu liability ya. Situasi kita seperti itu. Dan tentu saja ini adalah bisa juga nantinya akan menjadi konsep untuk pertobatan profesi. Karena sekali lagi memang adanya bioetika humaniora itu adalah untuk kesana salah satu tujuannya. Khususnya adalah yang disajikan adalah kemampuan konatif dari konsep trikotomik dan elaborasinya nanti ini bagi dosen tentu saja akan menjadi inspirasi yang menarik. Nah, seperti diketahui ilmu kedokteran berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2013 ya, itu ada 4 pilar. Itu biomedik yang tadi sejalan dengan melihat manusia secara biologisnya, kemudian klinis ini kelihatannya pada manusia yang sakit. Ini adalah komunitas pada masyarakat yang sehat, dan yang terakhir adalah bioetika humaniora kesehatan. Yang ini sejalan dengan yang sekarang banyak dikritik di kedokteran adalah dokter kurang komunikasi. Sebenarnya prinsip utama adalah misalnya seorang dokter harus mampu menjelaskan ramalan-ramalan apa yang akan dialami oleh pasien, dan itu termasuk para dosen juga sering mengartikan itu adalah kemampuan komunikasi. Tapi oleh Pak Indro ini dikatakan ini adalah lebih dalam lagi. Jadi ini sejalan. Jadi kalau katakanlah dengan asumsi kalau profesi bisa berubah, insya Allah nanti masyarakat akan juga bisa berubah ya. Dan tentu saja adalah terkait dengan di sini adalah pola-pola perilaku, kompetensi moral, dan kematangan dari bioetik. Dan diharapkan ini menjadi nilai-nilai baru ya di era COVID. Slide ini menunjukkan kemajuan di ilmu kedokteran begitu dahsyat, dan sekarang dengan era COVID memang sedikit terhambat ya, tapi intinya adalah akan terus berkembang ya. Dan di satu sisi yang lain memang masih ada ketidaketisan dalam praktek ya, dan ini tentu saja tidak saja pada masalah praktek yang ada di rumah sakit, tapi juga lebih dahsyat dari itu adalah yang ada di suprastruktur, yang tadi tentu saja ini adalah mentalitas yang dari para penyelenggara negara maupun juga profesi ya, jadi penguasa profesi dan sebagainya, itu adalah termasuk juga para dinas kesehatan khususnya ya. Ini sejalan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi temuan-temuan yang katakanlah yang bisa dirasakan tapi susah dibuktikan ya, kecuali nanti KPK yang akan melihatnya ke sana arahnya ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat yang tadi revolusi mental ini cocok dengan sebenarnya satu penyeimbangan ya, bahwa di kedokteran itu produk itu mendominasi publik ya, dan juga mendominasi providernya atau profesi. Ini diusung dengan ilmu yang dinamakan evidence based medicine. Tapi di dalam evidence based medicine sebenarnya ada
disclaimer atau pengecualian-pengecualian yang sebenarnya ketika menghadapi satu penderitaan, kasus khusus dan sebagainya itu ada diperkenankan adanya satu katakanlah penyesuaian-penyesuaian gitu. Nah, tetapi ini karena begitu dahsyat, seperti tadi disampaikan, ini terjadi dominasi, akhirnya satu ketergantungan. Dan di sini diperlukan ada satu aktivis kritis supaya tidak sekedar menjadi pasifis yang konformis. Jadi sekaligus ini yang menjadi sasaran kita. Nah, ini sejalan lagi dengan satu kebekuan logika ya, yang sebenarnya dari sini akan bisa dengan modelnya Pak Indro itu akan bisa diharapkan menjadi pengayaan logika. Tadi yang model monolit tadi, yang biomedik atau ketubuhannya saja, itu akan dianggap sebagai kebenaran tunggal, diharapkan nanti ya, ini akan menjadi kita seimbangkan, karena ini adalah, saya sederhanakan sebagai cara berpikir IPA ya. Nah, kedokteran mestinya juga harus belajar kontekstualitas atau IPS ya, dan konteksnya ini memang diberikan melalui pilar yang keempat tadi, ya diarah melalui kognitifnya, kemudian diarahkan ke arah kemanusiaan seperti tadi diutarakan oleh Pak Sindung tadi dan Pak Huda ya. Jadi intinya adalah kita ingin juga tetap inovatif, tapi juga profesional dan etis dalam penerapannya. Nah ini sebagai satu contoh betapa dokter itu ya paradoks lah, mati dulu banyak mahasiswa adalah SMU-nya juara, tapi begitu masuk kedokteran nggak bisa berpendapat ya, itu satu hal ya. Jadi kenapa? Karena ini dibungkam seolah-olah gitu ya. Nah ini makanya itu revolusi mental ini penting untuk tadi kita tetap berdaya kritis ya. Dan ini kondisi-kondisi yang terjadi ketergantungan ini impor bahan baku maupun alat kesehatan itu akan kita ubah mestinya ya. Dan Pancasila mestinya akan diharapkan di era global menjadi warna health and medical tourism juga ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat, inilah semacam peta di mana etika itu memang mulai dari yang satu pasien di sini ke arah atas ya, ke arah strategic health policy. Yang ini tentu saja memerlukan apa yang kita katakan tadi Pak Indro, pengertian-pengertian mendalam tadi ya. Kenapa? Karena tadi yang disasar adalah orangnya ya. Karena kalau sistemnya juga tadi sudah disruptif ataupun deformatif ya, itu yang kita sasar adalah orang-orangnya. Tentu saja adalah manusia siswa ya. Nah, kemudian kalau kita lihat intinya adalah jadi sisi dari bioetika tadi memang kita banyak ke arah kognitif, tapi bagaimana caranya karena di dalam pelayanan kesehatan itu banyak logika kompleks ya, diharapkan dibuat satu modul istilahnya, dan itu tentu saja di dalam undang-undang pendidikan kedokteran tadi sudah ada yang ketentuan harus tiap fakultas kedokteran dan kedokteran gigi itu memiliki laboratorium bioetika dan humaniora kesehatan. Nah di sini letaknya kembali lagi, memang ini memerlukan satu tadi yang prasyarat katakanlah atau infrastruktur yang disampaikan oleh Pak Indro tadi. Arahnya adalah diharapkan akan ada collective conscience, di mana nanti akan ada kekorsaan dengan value-value yang tadi disampaikan dan termasuk juga pertobatan profesi. Perlu saya sampaikan kenapa, karena di kedokteran itu karena sudah termasuk profesi yang tua dan juga kita tetap diarahkan ke arah profesionalitas yang luhur, tentu saja mekanisme pertobatan ini harus kita address. Tadi yang disampaikan oleh Pak Huda tadi betul, jadi manusia itu memang letaknya salah. Tapi bagaimana caranya salah itu di-repair melalui satu kurikulum. Nah, ini satu contoh saja bahwa di dalam pilar keempat tadi menjadi syarat untuk berdirinya fakultas kedokteran. Jadi ini tiap fakultas kedokteran mestinya sudah ada lab bioetika humaniora. Dan ini definisi bioetik. Jadi intinya ini adalah jembatan ya antara IPA dengan IPS ya. Kemudian yang seberang sini tadi yang disampaikan adalah multidisiplin tadi ya, Forkom ya untuk etik, legal and social implication ya. Nah, kita memilih yang ini sebagai satu disiplin baru, dan tentu saja ini banyak memerlukan ibu-ibu dan bapak-bapak dari sisi ilmu pengetahuan sosial itu untuk bisa menjadi dosen di Fakultas Kedokteran. Ini adalah definisi, intinya adalah bahwa kita ingin mengusung bahwa produk dokter dan dokter gigi ya yang kita hasilkan di seluruh Indonesia adalah memiliki super tanggung jawab. Jadi artinya tidak hanya pada tanggung jawab mikro saja, tapi sampai ke meso dan makro level, dan juga ikut arrange adanya peradaban dunia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dalam revolusi mental yang disampaikan oleh Pak Indro itu intinya adalah bahwa melalui tadi ya trikotomiknya, melalui konatif, khususnya konatifnya ini karena kita sebagai profesi
memang sangat dimintakan ada satu tanggung jawab ya, dan tanggung jawabnya bukan sekedar tanggung jawab yang biasa, tapi tanggung jawab yang berdimensi human rights gitu ya. Makanya di dalam konsep global itu UNESCO khususnya itu sudah membuat satu deklarasi universal bahwa antara bioetika dan human rights itu dijadikan satu ya, dan itu akan mewarnai banyak asas-asas ataupun konsep-konsep untuk mengarahkan untuk terbentuknya korsa kedokteran yang lebih baik lagi, atau istilahnya adalah kita ingin menciptakan barisan dokter putih yang lebih banyak yang menjadi tetap inspirasi bagi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Jadi konsep yang disampaikan oleh Pak Indro tadi memang menjadi inspirasi ya untuk pengayaan kurikulum khususnya melalui pilar keempat bioetika humaniora yang dan juga tetap akan mengarrange atau mengadres adanya kearifan lokal ya, karena kita juga melihat bahwa kita bangsa negara Indonesia adalah multikultural seperti tadi disampaikan oleh tiga pembicara sebelumnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah apa yang disampaikan oleh Pak Indro itu sebenarnya menjadi inspirasi juga untuk menumbuhkan kompetensi super tanggung jawab dan profesionalitas seluruh profesi yang juga yang dalam hal ini yang belum, ini yang saya mengamati sendiri dalam konteks bahwa yang namanya mawas diri dan belajar sepanjang hayat itu selalu dicantumkan sebagai kompetensi dokter ya, dan dokter gigi, tapi itu belum dielaborasi. Jadi dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Indro itu dengan skema-skema yang karena beliau adalah insinyur ya, itu akan lebih bisa ditangkap oleh kalangan dokter yang sama-sama juga umumnya bermain dengan skema-skema untuk bisa nanti dijabarkan sesuai dengan kepentingannya, yaitu untuk melayani pasien dan klien sebagai manusia ya. Nah, sekali lagi memang revolusi mental dalam konteks kesehatan tentu saja akan dimulai dari sisi itu. Dan kalau diharapkan kalau nanti profesi tadi sebagai satu kekorsaan bisa dilabel dengan tetap positif, artinya masyarakat juga masih percaya, nah diharapkan memang betul-betul unsur kemanusiaan itu akan bisa kita usung, dan mudah-mudahan keluhan-keluhan seperti malpraktek dan sebagainya bisa kita eliminir, termasuk juga larinya devisa dari dalam negeri ke luar negeri untuk sekedar berobat itu bisa kita lakukan di Indonesia dengan penuh perhatian dan juga sustainable. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.